Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal penalaran matematika SNBT tahun 2025. Soal yang disajikan ini adalah modifikasi soal asli SNBT tahun 2023. Nah, jadi untuk kategori PM ini, kita singkat penalaran matematika itu dengan PM. Biasanya memang diberikan narasi soal yang cukup panjang, dan dari satu narasi ini terdapat 3-5 soal biasanya. Khusus di soal ini terdapat 3 buah soal, dan kita akan break menjadi 3 buah video ya. Jadi satu soal kita bahas di satu video ya. Nah, trik cepat untuk menyelesaikannya adalah dengan cara kita screening terlebih dahulu atau teknik membaca cepat dari narasi yang diberikan ya. Jadi kalau kita biasa membaca cukup lama, ini akan membuat waktu kita cukup habis ya. Jadi sebaiknya kita langsung baca soalnya. Sebelumnya kita sudah screening dulu ya, dengan cara membaca cepat ya, atau screening. Nah, mari kita bahas untuk soal pertama dari narasi soal ini. Jadi di sini ada tentang kue dongkal ya. Bentuknya seperti ini, seperti kerucut. Soal yang pertamanya, jika tepung beras dan gula dituangkan pada cetakan P dan Q dengan laju volume yang sama, maka perbandingan jari-jari kue dongkal kedua dan kue dongkal pertama adalah. Nah, sebelumnya Bapak sudah membaca cepat informasi penting yang ada di sini. Nah, jadi biasanya di awal-awal itu hanya berupa narasi cerita-cerita gitu aja tentang definisi kue dongkal itu apa. Nah, informasi pentingnya itu berada di sini nih. Jadi ada radius atau jari-jari dari kue dongkal yang pertama. Jadi kue dongkal pertama itu disingkat dengan P ya. Jadi kayak gini. Ya, selalu 50% kali tingginya. Jadi 50% tingginya. Artinya jari-jari dari kue dongkal pertama itu adalah 50% dari tingginya, atau kita buat setengah dari tingginya ya. Sedangkan radius atau jari-jari alas kerucut kue dongkal yang kedua adalah 12,5% kali tingginya. Jadi ini informasi-informasi pentingnya ya. Biasanya di awal-awal itu hanya berupa narasi cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan soal. Nah, tetapi kita harus, ya itulah pentingnya tadi, kita screening dulu atau kita baca cepat dulu. Nah, yang ditanya di sini perbandingan ya. Jadi di sini perbandingan jari-jari kue dongkal pertama dan kue dongkal yang kedua ya. Yang kedua dengan yang pertama ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa untuk laju itu, jadi di sini kan diketahui laju dituangkan dengan laju volume yang sama ya. Jadi untuk laju dari kue dongkal yang pertama, jadi kita buat laju, ini laju ya. Untuk L-nya kita buat simbolnya laju dari kue dongkal yang pertama. Itu adalah volume dari kue dongkal yang pertama dengan waktu ya. Nah, lalu untuk kue dongkal yang kedua kita buat Q. Jadi volume kue dongkal yang kedua dibagi dengan waktu. Nah, jadi untuk kelajuan itu kan dituangkan di waktu yang sama ya. Waktunya ya sama-sama dituangkan di saat itu juga. Sehingga untuk waktunya tidak perlu kita buat berbeda ya. Jadi di sini kita gunakan narasi waktu itu atau notasi waktu itu menjadi T saja, karena waktunya sama, dituangkan dengan laju volume yang sama ya. Nah, jadi karena laju volume yang sama, berarti laju untuk kue dongkal yang pertama itu sama dengan laju dituangkan kue dongkal yang kedua. Dituangkan tepung beras dan gula ya maksudnya ya. Nah, berarti berlaku volume kue dongkal yang pertama dibagi waktu dan volume kue dongkal yang kedua dibagi waktu. Nah, jadi karena waktunya sama, bisa kita kalikan dengan T. Jadi kita dapatkan volume, nanti kita akan dapatkan volume P itu sama dengan volume Q ya. Nah, ini persamaan yang sangat penting untuk kita dapatkan perbandingan jari-jari kue dongkal yang kedua dengan yang pertama. Lalu kita ingat lagi untuk rumus volume dari kerucut. Volume kerucut itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi ya. Nah, jadi sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi alasnya ini berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya nanti VR kuadrat berarti. Untuk volume dari kue dongkal yang pertama, berarti bisa kita lanjutkan di sini. Berarti sepertiga VR kuadrat ya. Untuk kue dongkal pertama kita buat P ya, kali TP.
sama dengan untuk kedongkalan kedua volumenya sepertiga V R kuadrat Q, karena itu adalah kedongkalan kedua, dikali dengan tingginya. Nah, jadi di sini ada yang sama, yaitu sepertiga V dengan sepertiga V. Ya, langsung kita coret saja. Nah, coba kita bersihkan dulu yang bagian ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi diketahui bahwa radius atau jari-jari kue dongkal pertama selalu 50% kali tingginya. Berarti untuk radius yang pertama, kue dongkal yang pertama, kita buat aja RP, itu 50% ya. Jadi sebaiknya kita arahkan ke dalam bentuk pecahan saja ya. Kalau 50% itu kan artinya setengah ya. Ya, setengah kali tingginya, yaitu TP. Lalu untuk kue dongkal yang kedua, 12,5% ini artinya kan 1/8 ya. Jadi kalau kita ingat 1/8 itu kan 0,125 ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk persen jadinya 12,5. Jadi RQ untuk jari-jari dari kue dongkal yang kedua, alasnya itu adalah 1/8 dari tingginya. Nah, jadi kan kita ingin membuat perbandingan jari-jari ya. Berarti haruslah tinggi ini kita buat dalam bentuk variabel radius atau jari-jari ya. Nanti kita substitusi nilai T itu menjadi variabel R. Nah, bagaimana caranya? Berarti untuk yang kue dongkal yang pertama ini, berarti berlaku bahwa TP itu ini bisa kita kalikan ke sini ya, yaitu 2 RP. Dan untuk tinggi kue dongkal yang kedua, berarti TQ itu kita dapatkan, ini bisa kita kalikan ke sini langsung, jadinya 8 kali jari-jarinya. Nah, dengan kita mensubstitusi nilai T ke sini, kita akan mendapatkan satu variabel saja, yaitu variabel R semuanya. Nah, coba kita substitusikan TP itu menjadi 2 RP di sini. Jadi kan di sini sudah kita dapatkan R kuadrat P dikali TP ya. Berarti R kuadrat P dikali TP, TP-nya itu kita ganti menjadi 2 RP. Nah, untuk yang Q yaitu RQ atau kedongkalan kedua dikali dengan tingginya. Tingginya itu adalah 8 kali RQ. Jadi kita akan dapatkan 2 RP pangkat 3 ya. Karena di sini berpangkat 2 dikali berpangkat 1 jadinya berpangkat 3. Lalu di sini jadinya 8 RQ kuadrat RQ pangkat 3 juga. Nah, jadi kita ingin membandingkan untuk jari-jari kue dongkal yang kedua, berarti RQ nanti dibandingkan dengan RP berarti ya. Jadi jangan terbalik. Kalau terbalik itu beda juga artinya ya. Kalau kue dongkal yang pertama dengan kue dongkal yang kedua berarti RP banding RQ. Sementara di soalnya itu adalah RQ banding RP ya. Nah, untuk mendapatkannya kita bisa olah dari sini, kita lanjutkan ke atas. Jadi untuk mendapatkan RQ banding RP bisa kita bayangkan nanti si RP-nya kita pindahin ke sini, lalu 8 kita pindahin ke sini ya. Jadi kita akan dapatkan 2/8 itu sama dengan RQ pangkat 3 per RP pangkat 3 ya. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi ini pindah ke sini, lalu ini pindah ke sini. Jadi kalau sebaiknya ya angka itu kita letakkan di kanan saja. Berarti kita buat aja 2/8-nya di kanan kayak gini ya. Kita hapus saja yang ini. Nah, sehingga untuk mendapatkan RQ banding RP, RQ banding RP, berarti kita pandang ini sebagai kan RQ banding RP pangkat 3 ya. Sehingga berlaku di sini juga kita akar pangkatkan 3 juga di yang di ruas kanan. Jadi berlaku akar pangkat 3 dari 2 dan akar pangkat 3 dari 8. Nah, jadi untuk RQ-nya ya tetap ya akar pangkat 3 dari 2. Dan kita tahu bahwa 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 di sini ada akar pangkat 3 berlaku 3/3 ya. Jadi 2 berpangkat 1 jadinya. Sehingga dapat kita peroleh RQ banding RP itu adalah akar pangkat 3 dari 2 dan dibagi dengan 2. Akar pangkat 3 dari 2 per 2 itu ada di option yang C ini ya. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di option yang C. Untuk soal yang kedua kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Silahkan ditunggu untuk pembahasan soal yang kedua versi soal yang berbeda untuk soal yang keduanya.